luar biasa. Yes. 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 Adik-adik, udah lihat ibadah online kita belum? Tanggal 26 Juli kemarin. Nah, kalau adik-adik mau berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu, silahkan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dicatat ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sudah siap untuk memulai ibadah online kita hari ini? Kalau udah siap, apa hal yang harus kita lakukan? Yang pertama Kak Eka, kita harus siapkan hati kita, Alkitab kita, dan kidung jemaat kita. Nah, yang paling penting, kalau mau ibadah, kita harus berpakaian dengan rapi dan jangan berisik. Yang ketiga, jangan lupa kita siapkan persembahannya kita adik-adik. Nah, kalau sudah siap semua, kita saatnya sekarang untuk memulai bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Oke, Bang Daud, musiknya. Adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Sebelum memulai ibadah online kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan napas kehidupan dan kesehatan pada kami semua. Bapa yang baik, walaupun pada saat hari ini kami masih mengadakan ibadah online sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada kami semua, agar kiranya kami bisa kembali berkumpul kebaktian di gereja HKBP Ujung Menteng. Dan kami juga berdoa ya Bapa, acara kebaktian online kami bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati sintua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati panusi kami, agar acara kebaktian ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64,
ayat 1-2, bila kulihat bintang gemerlapan. Anak-anak diundang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-10. Janganlah engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Mari bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan ayat bulan kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Anak-anak, mari kita ulang bersama-sama ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyampaikannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 3, Hai bangkit bagi Yesus. Anak-anak diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu atau tikting. Oras adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik yang ganteng dan yang cantik-cantik yang saat ini berada di rumah? Tentu kita semua sehat-sehat dan luar biasa. Ya, kita berterima kasih ya sama Tuhan kalau kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Nah, adik-adik,
kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Oleh karenanya, kita pasang kuping ya adik-adik, biar kita tahu apa warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Nah, adik-adik, yang pertama, warta sekolah minggu kita di tanggal 2 Agustus 2020 adalah kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Warta sekolah minggu yang kedua, bulan ini kita adalah ayat hafalan yang baru karena kita masuk bulan Agustus. Nah, dari mana adik-adik? Kita ambil Alkitab, kita buka Alkitabnya dari Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Sudah? Kita sama-sama baca ya adik-adik. Ayo, 1, 2, 3. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Warta sekolah minggu yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan bersama mama dan papa ya. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Yang kelima, bagi adik-adik yang ingin berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu, silakan menghubungi nomor di bawah ini ya. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk mengiringi setiap langkah kami dalam perjalanan hidup kami. Terlebih-lebih di minggu pagi ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui acara kebaktian kami ini. Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi di negara kami, di mana ada penyakit yang melanda sehingga kami tidak dapat berkumpul bersama-sama beribadah di tengah-tengah gerejamu sebagaimana biasa. Kami melakukan ibadah ini dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati acara kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hari berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pada minggu ini yang tertulis Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dari kami, guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, dan kami sendiri yang membawa renungan pada minggu ini. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apabila kita bertanya, kenapa kita beribadah dari rumah, bukan di gereja? Jawabnya, karena ada virus melanda dunia ini, termasuk diantaranya negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, biar jangan kita kena virus, biar jangan kita kena penyakit tersebut, kita melakukan ibadah dari rumah, dan bahkan kita tidak dapat bersekolah sebagaimana biasa kita lakukan di sekolah kita masing-masing, sehingga kita belajar dari rumah. Pertanyaannya, apakah di gereja KBP Ujung Menteng banyak virus? Jawabnya tidak. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati, lebih baik menjaga daripada kena virus tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan untuk kita minggu ini sebagaimana Abang katakan tadi, dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang terang di dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita menjadi terang di dalam kehidupan kita? Jawabnya, kita harus dapat membahagiakan, menenangkan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua kita, kakak-kakak, adik-adik, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Apabila kita dapat menenangkan hati dan pikiran mereka, kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, contohnya, apabila matahari tidak ada untuk menerangi, untuk menyinari dunia ini pada siang hari, tentu dunia ini akan gelap. Kita tidak dapat berbuat apapun apabila matahari tidak terbit pada siang hari untuk menerangi dunia ini. Begitu juga apabila bulan dan bintang tidak ada untuk menerangi, untuk memberikan cahaya pada malam hari, tentu malam hari gelap gulita, tidak dapat apa yang kita lihat, karena kita di dalam kegelapan tidak dapat memandang, tidak dapat melihat di sekitar kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang tua kita di rumah adalah wakil daripada Tuhan. Untuk itu,
Buatlah hati dan pikiran orang tua kita tenang, agar kita menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Contoh yang lain, misalnya di rumah kita, apabila di rumah kita itu tidak ada lampu listrik untuk menyinari, untuk memberi cahaya di sekitar rumah kita, kita tidak tahu mana pintu keluar, mana pintu kamar, mana kamar dapur, mana tempat masak, kita tidak tahu. Karena apa? Karena gelap. Tapi karena ada listrik, ada yang memberikan cahaya, kita dapat melihat di mana pintu keluar, di mana kamar tidur, di mana kamar makan, kamar mandi, dan sebagainya. Kita dapat melihat. Jadi sinar ataupun terang itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, begitu juga dalam hidup kita ini. Kita harus menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana mengatakan tadi, anak-anak terang di dalam Tuhan dapat menyenangkan, dapat menghibur pikiran dan hati orang tua kita. Begitu juga dapat menyenangkan kakak-kakak, adik-adik apabila ada di rumah. Dan selanjutnya, menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, dan turut perintah orang tua. Begitu juga di dalam terang itu, kita harus dapat mengasihani sesama manusia. Mengasihani sesama manusia, kita dapat memberikan sesuatu apabila kita miliki. Tetapi apabila kita tidak dapat memberi sesuatu, kita berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk orang lain. Itu adalah bagian daripada terang anak-anak di dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada satu contoh di tengah-tengah keluarga, di mana ada seorang anak, dia telah bersekolah, sekolah dasar, tetapi dalam kesehariannya dia diasuh, dia dibimbing oleh seorang pembantu, di mana bapak dan ibunya sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Dari pagi sampai malam, anak tersebut diasuh, dijaga oleh pembantu tersebut, berangkat sekolah, dilengkapi oleh pembantu tersebut, dan segala keperluannya dipenuhi. Suatu saat orang tuanya memberi suatu janji pada anak tersebut, "Nah, apabila nanti kamu dapat mendapatkan nilai 10 di dalam rapor kamu sebagai hadiah dari kami orang tua, kami akan mengajak kamu berlibur, kita akan berrekreasi ke Ancol." "Oh begitu Pak, iya. Ya nanti saya berusaha untuk mendapatkan nilai 10. Nilai apa saja Bapak, Ma, yang harus saya dapatkan?" "Pertama, nilai agama, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia. Itu harus 10, kata orang tuanya. Dengan kata lain, adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya anak tersebut menerima rapor dari sekolah. Pada malam harinya orang tuanya pulang bekerja, dan orang tuanya bertanya, "Bagaimana nak hasil kamu? Apakah kamu mendapatkan sesuai dengan saya janjikan? Sesuai yang saya perintahkan?" "Oh ya Bapak Mama, saya mendapatkan nilai 10. "Oke, sesuai dengan janji Bapak dan Mama, kalau kamu mendapatkan 10, kita akan beri hadiah, kita besok berangkat rekreasi ke Ancol." Dengan kata lain adik-adik, orang tua mengajak anak tersebut ke Ancol untuk
berrekreasi. Mereka di sana happy berenang karena nilainya mendapatkan 10. Pada cerita pulang dari Ancol, pulang rekreasi, mereka tiba di rumah. Orang tuanya bertanya, "Nah, sini dulu saya lihat rapor kamu." "Oh iya Pak." Datang anaknya diberikan rapor kepada orang tuanya. Ternyata nilai anak tersebut benar 10 jumlahnya, tapi daripada 3 pelajaran. Nilai agama 4, matematika 3, bahasa Indonesia 3, jumlahnya 10. Dengan sangat kecewa, dengan sangat marah, orang tuanya memarahi anak tersebut. Bagaimana tindakan anak tersebut? Apakah dia sudah termasuk terang di dalam keluarga untuk menyenangkan hati orang tua? Di sini adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan perlu pemahaman. Anak tersebut memang dia tidak dapat menerangi, dia tidak dapat menenangkan hati orang tuanya. Tetapi orang tua juga di sini ada kekurangan, di mana kurang memperhatikan, kurang memberi perhatian baik waktu maupun tenaga untuk mendidik anak tersebut. Mudah-mudahan anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Sumenteng, tidak ada hal seperti cerita Amang katakan, tetapi anak-anak mendapatkan nilai yang baik, nilai yang menenangkan hati orang tua, nilai yang menenangkan hati kakak dan adik-adik di rumah, dan dapat memberikan doa, dapat memberikan bantuan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, melalui doa, agar orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang lebih daripada kita, dapat doakan agar mereka diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah jalan satu-satunya untuk menerangi, untuk menenangkan hati orang lain. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jadilah anak terang di dalam Tuhan melalui menenangkan hati dan pikiran orang tua, menenangkan hati dan pikiran dan adik-adik, dan menenangkan hati orang lain di sekitarmu. Dan rajin berdoa, rajin membaca kitab, rajin beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang baik, yang indah dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Bapa, ajar kami, mampukan kami, agar kami menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan anak-anak ini di tangan Tuhan, karena Tuhan menyertai di sekolah, di rumah, di tempat permainan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Begitu juga kedua orang tuanya. Berkati Bapa, agar segala sesuatu pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka dapat terpenuhi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 dari yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu, sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu,
berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Nah, ibadah online kita sudah selesai Kak Eka. Bagi adik-adik dan Ama, Inang yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun agar ibadah sekolah minggu semakin baik lagi ke depannya. Dan untuk itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupa kita dengan 3M Kak Eka. Apa itu Kak? 3M? Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa juga untuk memakai masker. Yang ketiga, kita harus jaga jarak Kak Eka bila kita keluar rumah. Nah, kalau sudah dilakukan 3M-nya, adik-adik jangan lupa tetap rajin belajar meskipun belajarnya di rumah. Dan jangan kebanyakan main games ya adik-adik. Selamat hari Minggu!